Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, today in this third meeting, right, we're gonna learn about sentence structure. So, okay, in the third meeting, we gonna learn about sentence structure. Before we start, okay, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala by reciting Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alright. So, what is sentence structure? What we're gonna discuss in the sentence structure? Okay. In Indonesian, we say struktur kalimat. Okay. Apa itu struktur kalimat? Maka kita akan mendiskusikan hal ini. Okay. Sentence structure. What we're gonna discuss, the first is what is sentence, and then the second is the difference between phrase, clause, and sentence. And the third is simple sentences. So later on we're going to discuss about simple sentences here. And then number 4 or the fourth is compound sentences. And the last or number 5 we're going to talk about complex sentences. Ya, jadi di dalam sentence structure atau struktur kalimat ini yang akan kita diskusikan, kita bahas adalah yang pertama, apa yang disebut dengan sentence atau di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Apa itu kalimat? Yang kedua, the difference between phrase, clause, and sentence. Jadi nanti kita akan juga membahas perbedaan antara frasa, klausa, dan juga kalimat. Apa bedanya? Okay. And then number 3, okay, the third is simple sentences. Kita juga akan membahas tentang kalimat sederhana. Apa itu kalimat sederhana? Bagaimana cara membuatnya? Okay, and then number 4 or the fourth, compound sentences. Kita akan juga membahas tentang kalimat majmu. Kalimat majmu itu strukturnya bagaimana. Nah, ini nanti kita akan juga bahas. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang complex sentences. Jadi kalimat-kalimat kompleks. Kompleks ini adalah kebalikan daripada simple sentences. Sederhana, kalau kompleks bisa diartikan rumit atau kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, bisa dikatakan begitu. Okay, so let's start from sentence. What is sentence? Okay, a sentence is a group of words that make complete sense. Jadi bisa dikatakan apa yang disebut dengan kalimat? Kalimat itu adalah gabungan daripada kata-kata atau gabungan daripada kata that make complete sense, yang mana bisa dipahami secara komplit, secara sempurna. Jadi ketika gabungan kata itu diucapkan, pendengarnya itu paham apa yang dimaksud oleh pembicara. Jadi meskipun gabungan kata, misalkan kita ucapkan, tetapi pendengarnya atau listenersnya mereka tidak paham, ini tidak bisa disebut sebagai sentence. Okay. Nah, apa definisi daripada sentence ini di dalam kamus Oxford Languages Dictionary? Yeah, definitions from Oxford Languages Dictionary: a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, questions, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. Jadi a set of words, satu set atau di sana
di sana terdiri dari beberapa atau banyak kata, yang mana kata-kata itu sempurna dengan sendirinya. Artinya ketika kita membaca kata-kata tersebut yang banyak itu, maka kita akan paham apa yang dimaksud, memberikan informasi yang utuh kepada kita. Nah, ini yang disebut sebagai kalimat. Typically containing subject and predicate. Dan cirinya atau kekhasannya apa? Yaitu terdiri daripada subject and predicate. Ada subjeknya, ada predikatnya. Conveying a statement, maka menyampaikan apa? Subjek dan predikat ini. Statement, pernyataan. Question atau pertanyaan. Exclamation atau kata seru atau kalimat-kalimat seru misalkan. Or command, atau juga bisa merupakan perintah. And consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. Dan terdiri dari main clause, klausa utama, and sometimes one or more subordinate clause, atau kadang-kadang juga di dalamnya ada subordinate clause, klausa yang bukan merupakan klausa utama. Nah, ini merupakan definisi daripada sentence. Intinya apa? Jadi kalimat itu merupakan gabungan kata. Jadi di dalam kalimat itu ada beberapa atau ada banyak kata yang ketika pembicara atau speaker itu dia mengucapkan itu, maka kita akan paham secara utuh apa yang disampaikan. Kita akan mendapatkan informasi yang utuh dari yang disampaikan. Ini adalah sentence. Okay. Next one, number 2. Okay, we're gonna talk about the difference between phrase, clause, and sentence. Okay. So in this part, we're gonna discuss about the difference between phrase, clause, and sentence. Okay, the first is phrase. What is phrase? Phrase is a group of 2 or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or clause. Apa yang disebut dengan frasa? Ya, jadi frasa ini adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih kata yang berfungsi, yang mempunyai fungsi memberikan makna yang yang berguna di dalam sebuah kalimat atau sebuah klausa. Artinya bagian penting di dalam sebuah kalimat atau klausa. Nah, maknanya apa? Phrase ini gabungan kata di dalam kalimat atau klausa, tetapi ketika kita mengucapkan itu kita belum mendapatkan makna yang utuh ketika diucapkan. Jadi berbeda dengan sentence atau clause. Kalau sentence makna utuh, clause juga makna utuh. Tetapi kalau phrase gabungan dari kata 2 atau 3 atau lebih, tetapi ketika diucapkan kita belum mendapatkan informasi yang sempurna. Okay, so the example, the first noun phrase. Ya, jadi beberapa daripada phrase ini ya, ada namanya noun phrase. What is noun phrase? The example of noun phrase is the tiny mouse. The tiny mouse. Okay, the tiny mouse artinya tikus yang kecil. Ya. Ini gabungan daripada kata the tiny mouse. Ya. Ada 2 kata di sini. Akan tetapi ketika diucapkan kita tidak mendapatkan informasi yang utuh. Kenapa dengan tiny mouse itu? Okay. What happened with the tiny mouse? So this is the question. So it is not complete sense, right? Okay. Nah, kenapa disebut noun phrase ini? Karena gabungan kata ini di dalamnya ada noun. Noun itu adalah kata benda. Mana kata bendanya? Yaitu mouse. Maka disebut sebagai noun phrase. Okay. The second is verb phrase. What is verb phrase? The example of verb phrase was reading. Kenapa disebut sebagai verb phrase? Karena frasa ya, atau gabungan kata yang belum sempurna ini di dalamnya
ada kata kerja. Mana kata kerjanya? Was reading, sedang membaca, maka membaca ini adalah verb, maka disebut verb phrase. The third, adjective phrase. Yang ketiga adalah adjective phrase. Apa itu adjective phrase? What is the example of adjective phrase? Very tall, for example. Tall here is adjective. Tall ini adalah adjective. Apa arti adjective? Kata yang menerangkan kata benda atau pengganti kata benda. Ya, tall. Maka tall atau tinggi atau panjang ini disebut sebagai adjective phrase. Karena apa? Karena frasanya di dalamnya ada adjective, yaitu tall. Okay, I hope that you understand until here, right? Number 4. Sekarang yang keempat, adverb phrase. What is adverb phrase? Apa yang disebut dengan adverb phrase? Okay, what is the example of adverb phrase? The example is only occasionally. Only occasionally. Hanya kadang-kadang saja misalkan. Nah, only occasionally ini disebut sebagai adverb phrase. Kenapa? Karena gabungan kata ini terdiri dari ada adverbnya. Mana adverbnya? Occasionally. Ini adalah adverb. What is adverb? Adverb is a word which describe verb, adjective, or other adverb. Jadi yang disebut sebagai adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan apa? Apa bedanya adverb dengan adjective? Sama-sama kata keterangan. Kalau adjective dia menerangkan noun atau pronoun, menerangkan kata benda atau pengganti kata benda. Sedangkan kalau kita bicara tentang adverb, maka ini merupakan kata keterangan, tetapi yang diterangkan adalah kata kerja, kemudian adjektif atau kata sifat, atau adverb yang lain, atau kata keterangan yang lain, maka disebut sebagai adverb. Karena gabungan beberapa kata itu mencantumkan atau di sana ada adverbnya, maka disebut sebagai adverb phrase. Okay, next, number 5, prepositional phrase. What is prepositional phrase and what is the example of prepositional phrase? Okay, contohnya on the table. Kenapa disebut prepositional phrase? Prepositional phrase ini kenapa? Karena di dalam kalimat, di dalam gabungan kata ini ada prepositionnya. Apa itu preposition? Yaitu kata depan. Mana kata depannya? Yaitu on the table. Karena gabungan kata ini ada kata depannya on, maka disebut sebagai prepositional phrase. Okay, this is phrase. Nah, ini adalah frasa. Jadi intinya apa? Frasa itu adalah gabungan dari kata, ya bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, tetapi dia belum sempurna, belum bisa dikatakan sebagai kalimat yang sempurna, belum bisa memberikan informasi yang utuh, tetapi merupakan bagian yang penting di dalam kalimat atau di dalam glosa. Nah, ini adalah phrase. Okay, next one is clause. What is clause? Okay, is group of words that has a subject and verb. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang glosa, apa itu glosa? Glosa ini adalah gabungan dari kata, tetapi mempunyai subjek dan juga verb atau predicate. Mempunyai subjek kata kerja atau mempunyai predicate. Kalau tadi frasa tidak, dia gabungan kata saja. Dia merupakan bagian penting di dalam kalimat, tetapi tidak memberikan informasi yang utuh. Sedangkan glosa ini sudah ada subjek, sudah ada verb. Bisa dikatakan ini adalah kalimat sempurna tetapi belum mencapai titik, begitu. Maka disebut sebagai glosa, belum sampai titik. Kalau dia berdiri sendiri, sebenarnya kita sudah paham. Nah, maka di sini kita akan bahas 2 macam glosa ini. The first is independent clause and the second is dependent clause. Okay, what is independent clause? Okay, containing first is subject and then verb. Okay, makes sense and is complete thought. Jadi kalau kita berbicara tentang independent clause, ini adalah
gabungan kata, kalau kita mengucapkan itu sudah masuk akal. Bisa dikatakan itu merupakan pemikiran yang sempurna. Sudah bisa menyampaikan informasi yang sempurna ketika kita sampaikan itu. Tapi sekali lagi, belum mencapai titik. Kalau kita sudah mencapai titik, namanya kalimat nanti. Nah, ini perbedaannya antara clause dengan sentence. Kalau kalimat itu sesuatunya sudah utuh, informasi yang utuh. Nah, kalau clause ini informasinya belum utuh, meskipun bisa difahami ketika diucapkan. Baik, example. Contohnya, the cat is sleeping. It has subject and verb. The cat is sleeping. Kucing itu sedang tidur misalkan. Maka ketika diucapkan sudah paham kita. Kalau misalkan dia berdiri sendiri, ini disebut sebagai kalimat. Tetapi kalau nanti ada dependent clause setelahnya, maka ini tidak bisa disebut sebagai kalimat, meskipun ketika diucapkan sampai the cat is sleeping, kita sudah paham. Okay, so next one is dependent clause. Apa itu dependent clause? Ya, it contains subject and verb. Nah, di dalam dependent clause ini ada subject, ada verbnya. So, now the question is, what is the difference between independent clause and dependent clause? Bedanya apa kemudian antara independent clause dan dependent clause ini? Kalau yang independent clause ini, dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau dependent clause ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Need more information to make sense. Artinya membutuhkan informasi tambahan supaya kalimat itu bisa untuk dipahami secara sempurna. Example, contohnya misalkan, kita mengucapkan kata when the cat is sleeping. Ketika kucing itu tidur. Oke. Maka ketika kita ngomong, kita mengucapkan kalimat misalkan when the cat is sleeping, ketika kucing itu tidur. Ngapain ketika kucing itu tidur? Kita pasti masih membutuhkan informasi tambahan. Artinya kita tidak paham ketika ada secara sempurna ketika ada orang mengatakan when the cat is sleeping. It means that it need more information because I want to know what happens when the cat is sleeping. Karena apa? Ketika orang memberikan informasi when the cat is sleeping, ketika kucing itu tidur, kita membutuhkan informasi tambahan apa yang terjadi ketika kucing itu tidur. Maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka ini disebut sebagai dependent clause. Oke. Nah, ketika kita menambah misalkan when the cat is sleeping, the mice will play. Ketika kita mengucapkan when the cat is sleeping, kita tambahi the mice will play. Maka tikus itu akan bermain atau berani bermain. Maka kemudian bisa kita paham secara sempurna setelah ditambah the mice will play. Now make sense. Maka sekarang sudah menjadi kalimat yang sempurna difahami. Okay. The other example, independent clause and dependent clause. Okay. I was studying English. Ketika kita mengatakan I was studying English, saya sedang belajar bahasa Inggris di masa yang lampau, misalkan. It has subject and verb, maka dia mempunyai kalimat ini mempunyai subjek dan juga mempunyai verb, kata kerja. Okay. Dan ini bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan tidak ada kata yang lain, ini sudah bisa kita pahami secara sempurna atau ini merupakan kalimat. Tetapi kalau masih ada nanti dependent clause, ini disebut sebagai clause not sentence, bukan sentence, karena masih ada clause yang lain. Meskipun sebenarnya sudah bisa kita pahami karena dia sudah sempurna. Bedanya dengan yang kedua, dependent clause. Ini misalkan, example, contoh. While I was studying English, ketika saya sedang belajar bahasa Inggris dalam waktu yang lampau. Maka ketika kita mengucapkan itu, orang atau kita masih membutuhkan informasi tambahan. What happens while I was studying English? Apa yang terjadi ketika saya
sedang belajar bahasa Inggris, pasti begitu kan. Maka kita membutuhkan informasi tambahan. Ini disebut sebagai dependent clause. Oke. My brother was watching TV. Oke, misalkan. While I was studying English, my brother was watching TV. Ketika saya belajar bahasa Inggris, adik saya sedang nonton TV. Nah, sekarang baru kita bisa memahami kalimat ini secara sempurna karena sudah ada informasi tambahan, yaitu my brother was watching TV. Now it makes sense. Maka ini bisa kita pahami secara sempurna sekarang. Okay, now what should be in a sentence? Apa yang harus ada di dalam sebuah kalimat itu? Number one, or the first is subject, the second is verb, or we can say predicate, and the third is complete thought. Okay, subject, predicate, or verb, and then complete thought. Yang pertama adalah subject, pelaku. Kemudian yang kedua ada verbnya, kata kerja atau predicate. Selain daripada subjek, memberikan keterangan kepada subjek, ini disebut sebagai predicate. Then complete thought, harus gabungan kata-kata tersebut antara subjek kemudian predicate-nya itu harus memberikan informasi yang utuh atau bisa dipahami secara utuh, dipahami secara sempurna, secara komplit. Nah, ini yang disebut sebagai kalimat. Nah, exception, ada pengecualian. Ada kecuali misalkan kita mengucapkan sleep, don't go, be quiet. Maka ini pengecualian. Meskipun hanya satu kalimat, tetapi bisa dipahami. Karena apa? Ini kalimat perintah atau larangan. Misalkan, ini bisa dipahami meskipun hanya satu kata. Okay, so what can be a subject? Okay. Apa yang bisa menjadi subjek itu? Yang pertama adalah noun atau noun phrase nanti. Tidak saja noun. Noun itu kata benda. Setiap sesuatu yang punya nama disebut dengan kata benda. Contoh, David, Smith, and Dave. Students, strong person. Nah, strong person di sini adalah noun phrase. Karena apa? Gabungan kata, ingat phrase itu adalah gabungan kata. Dan di dalam gabungan kata itu ada nounnya, maka disebut sebagai noun phrase. Maka noun phrase ini juga bisa dijadikan sebagai subjek. Jadi pronoun ini bisa difungsikan sebagai subjek. Saya sudah sampaikan tadi I, you, we, they, he, she, it. Itu semuanya bisa difungsikan sebagai subjek. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang ditambah ing atau ing. Nah, fungsinya sudah tidak sebagai kata kerja lagi, tetapi bisa berfungsi sebagai subjek karena dia ketika mengalami penambahan ing ini menjadi kata benda abstrak, eaten. Nah, ini bisa difungsikan sebagai subject of sentence juga. The example, eaten is not allowed in the class. Contohnya begitu. Makan tidak diperbolehkan di kelas. Eaten here is subject of a sentence. Number 4, infinitive atau infinitive phrase. Apa itu infinitive? Infinitive itu adalah kata kerja yang didahului oleh to. Nanti fungsinya tidak sebagai kata kerja lagi, tetapi bisa juga berfungsi sebagai kata benda. Dia fungsinya sebagai kata benda. Maka setelah dia berfungsi sebagai kata benda, maka dia bisa menjadi subject of sentence. Contohnya, to talk is easy. Berbicara adalah mudah. So, talk here is subject of a sentence. To help others is rewarding. Membantu orang lain itu akan mendatangkan pahala misalkan. Maka to help others ini adalah disebut sebagai infinitive phrase. Okay, next one, number 5 is adjective used as noun. Juga bisa di subjek itu bisa dibikin dari adjective.
Adjektif kita tadi setelah membahas, adjektif adalah kata sifat atau kata keterangan atau kata yang menerangkan noun or pronoun. Nah, itu bisa dijadikan sebagai subjek. Contohnya, the poor have tried to find the shelter. The poor, orang miskin itu sudah berusaha untuk mencari shelter. Nah, poor di sini ya, poor, orang miskin itu. Nah, ini bisa dijadikan subjek dari adjektif. Oke, jadi adjektifnya digunakan sebagai noun, kata benda, dan kemudian dijadikan subjek. Maka setiap noun, setiap kata benda itu bisa dijadikan subjek, bisa dijadikan sebagai objek di dalam sebuah kalimat. Next one is verb. Apa itu yang disebut verb? Oke, the first is action verb. Kata kerja aksi. Jadi verb itu sebenarnya kata kerja. Yang pertama adalah action verb, kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Kata kerja aksi itu seperti study, sleep, go, drink, stay. Nah, ini semuanya merupakan kata kerja aksi. The second is linking verb. Linking verb seperti be, look, feel, smell, sound, taste, appear, seem, remain. Ini I feel happy. Sebenarnya kita mengucapkan I am happy pakai to be, ini sudah cukup. Tetapi bisa kita menggunakan linking verb, misalkan I feel happy. Maka kalau kita ingin berbicara dengan bahasa Inggris seperti native speaker, maka kita perlu banyak menggunakan linking verb ini. So instead of I am happy, you say I'm happy. So it's better for you to say I feel happy, I feel sad, and so on. Kemudian yang ketiga adalah to be. To be ini adalah kata bantu. Contohnya adalah am, is, are, was, were. Nah, ini semua merupakan to be. Nah, ini disebut sebagai verb. Kemudian complete thought. What is the meaning of complete thought? Apa yang difahami dari complete thought here? Contohnya, misalkan, kalau kita mengatakan begini, the person who is driving a car, orang yang mengendarai mobil itu. Maka ketika kita mengucapkan itu, it is not complete thought. Maka ini belum merupakan kalimat yang sempurna atau pemikiran yang sempurna. Ketika orang mengatakan ini, mengucapkan ini, maka kita belum paham secara sempurna. Maka kalau kita mengucapkan the person who is driving a car is my brother, ada tambahan is my brother, baru ini merupakan kalimat yang sempurna. Atau ketika kita menyampaikan informasi ini, maka orang akan paham. The person who is driving, orang yang mengendarai mobil itu adalah my brother, adalah adik saya, misalkan begitu. And the second is a fast moving animal with large wings. Merupakan hewan yang bergerak dengan cepat menggunakan sayap-sayapnya, misalkan begitu. Ini kalimat ini dikatakan not complete thought. Kalau kita katakan eagle is a fast moving animal with large wings, maka ini merupakan kalimat yang sempurna atau complete thought. Ketika kita mengucapkan, it makes sense. Nah, ini disebut sebagai complete thought. Maka di dalam kalimat, sekali lagi, harus ada pertama adalah subjek, yang kedua adalah verb, dan yang ketiga adalah complete thought. Number 4, yang keempat yang kita pelajari adalah simple sentence. What is simple sentence? Apa yang disebut dengan simple sentence? Having one subject and one verb, and sometimes having compound subject, compound verb, still called simple sentence. Jadi kalimat sederhana itu terdiri dari satu subjek dan juga satu kata kerja. Kadang-kadang subjeknya bisa majemuk, atau kadang-kadang verbnya bisa majemuk. Bisa dua subjek, bisa dua kata kerja, tetapi itu masih disebut sebagai simple sentence. The example.
I eat rice. Ini ada satu subjek, ada satu verb. I eat. I subjeknya, eat adalah verbnya. Ini disebut sebagai simple sentence. Tapi kadang-kadang juga subjeknya bisa dua. Masih disebut juga dengan simple sentence. Contohnya, the table and chairs need to be cleaned. The table and chairs. Maka di sini ada table dan juga ada chairs. Dua subjek, tetapi masih juga disebut sebagai simple sentence. Kemudian ada juga yang terdiri dari dua kata kerja, tetapi juga masih disebut sebagai simple sentence. Contohnya, the boy smiled and nodded. The boy smiled and nodded. Smiled and nodded ini ada dua kata kerja, tetapi masih juga disebut sebagai simple sentence. Okay, then number 5. Compound sentence. Apa yang disebut dengan compound sentence? Combination of two or more independent clauses joined together by coordinating conjunction. Oke, jadi yang disebut sebagai compound sentence atau kalimat majemuk dalam bahasa Indonesianya itu adalah kombinasi dari dua atau lebih daripada independent clauses. Clause independence, tadi kita sudah membahas apa itu independent clause, ya, yang digabungkan dengan apa? Coordinating conjunction. Apa itu coordinating conjunction? Ini kalau disingkat menjadi fun boys. F-nya ini adalah for, A-nya di sini adalah N-nya adalah no, B-nya adalah by, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya di sini adalah so. Nah, ini adalah coordinating conjunction. Jadi digabungkan dengan coordinating conjunction ini. Contohnya misalkan, jadi kalimat majmuk itu adalah gabungan dari dua atau berapa kalimat. Contohnya misalkan, I eat rice. Ini satu kalimat sebenarnya. My friend eat pizza. Ini kalimat yang lain. Digabungkan menjadi satu dengan coordinating conjunction. Ditambah N. I eat rice and my friend eat pizza. Maka inilah yang disebut sebagai compound sentence atau kalimat majmuk. Atau misalkan, I like English but my friend likes Arabic. Saya suka bahasa Inggris dan tetapi teman saya suka bahasa Arab. Nah, dua kata ini, dua clause ini digabungkan menjadi satu dengan coordinating conjunction. Apa di sini coordinating conjunction-nya adalah but, tetapi. Maka ini menjadi compound sentence atau kalimat majmuk. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah complex sentence. Apa itu complex sentence? Okay. Composed of an independent clause and dependent clause. Dependent clause are not completed thought. Ya, kita telah membahas kalau dependent clause ini bukan merupakan completed thought atau pemikiran yang komplit atau sempurna. Baik. Contohnya misalkan complex sentence ini. Jadi kalau complex sentence ini merupakan kebalikan daripada kalimat yang sederhana, ya. Contohnya misalkan, when he won award, all people are happy. When he won award, ini artinya apa? Dependent clause. Jadi ini adalah clause dependent. Dia sebenarnya bisa berdiri sendiri. Tapi belum mencapai suatu kalimat. Kemudian all people are happy. Kemudian di sana ada all people are happy, ada independent clause. Ada independent clause di sini, all people are happy. Dia merupakan clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ketika ada clause yang bisa berdiri sendiri dan ada clause yang tidak bisa berdiri sendiri, ini menjadi satu, inilah yang disebut sebagai complex sentence. Bedanya dengan compound sentence apa? Yaitu kalau compound sentence, coba kita lihat sekali lagi, compound sentence itu merupakan kombinasi daripada independent clause. Jadi masing-masing bisa berdiri sendiri, kemudian digabungkan dengan coordinating conjunction atau yang disingkat dengan fun boys. Maka mestinya bisa berdiri sendiri, digabungkan menjadi satu kalimat,
dengan coordinating conjunction. Nah, ini bedanya antara complex sentence dan compound sentence. Right. I think that this is what I can explain to you. If you have any question, any queries, so you can ask me. Right? You can ask me after the lesson, or you can send me the message through WhatsApp or through the mail. Right? This I think what I can explain to you. Let's end the lesson by reciting Alhamdulillah, and at last I say you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.